Untuk peralatan yang digunakan ada start box dan sepatu lari. Dalam belajar lari, ada beberapa nomor perlombaan, di antaranya lari jarak pendek, sprint, dan lari jarak menengah. Beberapa hal yang harus dipelajari tahap-tahapnya, yaitu analisis gerak start jongkok, analisis gerak lari, analisis gerak memasuki garis finish, dan aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lari. A. Analisis gerak start jongkok. Lari jarak pendek dibagi dalam 4 fase. Yang pertama, posisi bersedia. Dalam posisi bersedia, pelari telah siap di start box dan mengambil sikap atau posisi awal, seperti pada gambar di atas. Untuk analisis geraknya, yaitu kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Kemudian lutut kaki belakang terletak di tanah. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan di tanah terpisah selebar bahu lebih sedikit. Jari-jari tangan menyirip ke samping atau dilengkungkan. Yang terakhir, kepala dalam keadaan datar dengan punggung sedang, mata menatap lurus ke bawah. Itu untuk analisis gerak start jongkok. Fase yang kedua adalah fase posisi siap. Dalam posisi siap, pelari telah bergerak ke suatu posisi start yang optimal. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas. Orang sedang melakukan posisi siap. Untuk analisis geraknya, yang pertama adalah lutut-lutut ditekan ke belakang. Kemudian lutut-lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku. Lutut kaki belakang membentuk sudut di antara 120 sampai 140 derajat. Kemudian pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu. Tubuh sedikit condong ke depan. Dan yang terakhir itu bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua tangan. Itu untuk analisis gerak pada fase siap. Fase yang ketiga adalah fase dorongan, saat aba-abaya atau bunyi pistol. Dalam tahap dorongan ini, pelari meninggalkan start box dan melakukan langkah pertama lari, seperti yang ada di gambar di atas. Untuk analisis geraknya, yang pertama itu badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan keras pada start box. Yang kedua, kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Yang ketiga, kaki belakang mendorong kuat. Dorongan kaki depan sedikit tidak kuat atau keras namun lebih lama. Yang keempat, kaki belakang diayun ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Yang terakhir itu lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Itu adalah fase ketiga, yaitu fase dorongan atau drive saat aba-abaya atau bunyi pistol. Fase keempat adalah fase lari percepatan atau akselerasi. Dalam fase lari percepatan, menambah kecepatan lari dan membuat transisi ke gerakan berlari, seperti yang ada pada gambar di atas. Untuk analisis geraknya, yang pertama, kaki depan ditempatkan dengan cepat pada telapak kaki dan membuat langkah pertama. Yang kedua, condong badan ke depan dipertahankan. Yang ketiga, tungkai-tungkai bawah dipertahankan selalu paralel dengan tanah saat pemulihan atau recovery. Yang keempat, panjang langkah dan frekuensi gerak langkah meningkat dengan setiap langkahnya. Yang terakhir itu badan ditegakkan setelah jarak 20 sampai 30 meter. Itu untuk fase lari percepatan atau akselerasi. B. Analisis gerak start lari. Yang pertama itu fase topang depan dan dorong atau drive. Tujuan untuk memperkecil hambatan saat sentuh tanah dan untuk memaksimalkan dorongan ke depan. Seperti pada gambar yaitu topa depan dan dorong atau drive. Seperti yang ada di gambar di atas. Untuk analisis geraknya yaitu yang pertama mendarat pada telapak kaki pada gambar 1. Yang kedua, lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortisasi. Kaki ayun adalah dipercepat. Itu untuk gambar nomor 2, gambar orang nomor 2. Yang ketiga itu pinggang, sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus dikuatkan sekuat-kuatnya pada saat bertolak.
Dan yang terakhir itu paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal untuk gambar ketiga. Yang kedua itu ada fase layang. Tujuannya untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat sentuh tanah. Untuk gambarnya kita bisa lihat di gambar di atas ya. Untuk analisis geraknya yaitu yang pertama, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas untuk meneruskan dorongan dan menambah panjang langkah untuk gambar orang nomor 1. Yang kedua itu lutut kaki topang bengkok ke dalam pada fase pemulihan untuk mencapai suatu badul pendek. Itu untuk gambar yang nomor 2. Yang ketiga itu ayunan lengan aktif namun rileks. Dan yang terakhir itu kaki topang bergerak ke belakang untuk memperkecil gerak dan menghambat pada saat sentuh tanah. Untuk gambar nomor 3. Baiklah, itu adalah analisis dari fase layang. C. Analisis gerak memasuki garis finish. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai finish atau kesuksesan. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish sangatlah rugi atau tidak menguntungkan bagi pelari. Untuk analisis geraknya yaitu membusukkan dada ke depan dan saat menjelang garis finish. Yang kedua itu menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Itu untuk analisis geraknya. Dan yang harus dihindari adalah tidak boleh meloncat pada saat memasuki garis finish, tidak boleh menggapai pita finish dengan tangan, dan tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Itu adalah larangan saat memasuki garis finish. Itu adalah analisis gerak memasuki garis finish.